yang juga mahasiswi Ahlul Bait International University Tehran. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Saida. Selamat sore waktu Tehran. Ya, Mbak Saida, saat ini bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi dan suasana di kota Anda berada? Saat ini di Tehran sendiri memang masih kondusif dan normal seperti biasanya, dari pagi, sore, kemudian siang pun masih kondusif. Tetapi memang tidak ramai seperti biasanya karena memang libur ya di sini seminggu, kemudian kantor-kantor pun libur, dan warga yang tinggal di Tehran sendiri itu ada inisiatif sendiri untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, misalnya seperti Gilan atau misalnya tempat-tempat yang lain yang dianggap aman, yang jauh dari senjata. Ya, seperti itu yang saya lihat di. Ya, meskipun sebenarnya serangan belum menyasar ke pemukiman warga dan jangan sampai begitu ya, tapi sekarang tampaknya dari yang Anda ceritakan memang semuanya mencari aman begitu ya? Iya, seperti itu. Mbak Saida, seberapa dekat Anda dengan lokasi serangan? Bagaimana Anda dan warga di sana mengamankan diri? Saya pribadi ya, jadi memang malam itu ada dentuman ya. Suaranya seperti pertama petasan, saya pikir petasan kan, karena waktu itu hari Sabtu ada perayaan di Iran ya, salah satu perayaan di Tehran gitu. Terus lama-lama seperti gluduk ya, petir seperti itulah. Terus udah gitu lama-lama banyak ledakan-ledakan gitu. Dan udah sampai ke sasarannya itu dekat mungkin 30 menit ya. Kemarin pun ada di Palayeska, itu kilang minyak juga sudah diserang. Bahkan dari jam berapa itu, dari malam kan diserang sampai pagi itu baru mungkin bisa apinya itu sudah bisa diredakan. Jadi tinggal asap-asapnya yang saya lihat kemarin sih. Cuma memang kami pun tidak boleh mengambil video. Oh ya, yang jelas suaranya terdengar begitu jelas dan begitu kencang ya Mbak Saida? Iya jelas, apalagi di Tehran ya. Dan ketika mendengar itu bagaimana Anda dan warga sekitar? Apakah tampak begitu panik? Saya pribadi di bawah itu ada bunker ya, di bawah. Di bawah ada bunker, kemudian langsung ke bawah. Gitu. Beberapa mungkin ada yang memang enggak, karena kan udah nggak ramai, sudah tidak ramai, tapi masih normal aktivitas. Internet juga masih ada meskipun dibatasi. Gitu. Terus udah gitu warung juga masih buka, segala macam masih normal. Oh jadi tidak ada permasalahan terkait dengan jaringan internet begitu ya? Tidak ada, hanya dilemahkan saja dan dibatasi. Dan saat itu meskipun sepi ternyata Anda langsung mencoba ke bunker begitu ya untuk mengamankan diri dari situasi suara ledakan yang ternyata terdengar begitu kencang gitu ya? Iya. Mbak Saida, sudah siaga 2 kata pemerintah dan ada himbauan untuk pulang. Bagaimana dengan Mbak Saida dan kawan-kawan WNI lainnya? Kami sendiri, kalau saya pribadi ya memang sudah siaga 2, tapi kondisi saat ini bandara memang ditutup dan mungkin bisa lewat jalur darat, tapi saya belum tahu bagaimana lewat jalur daratnya. Mungkin saya pribadi dan teman-teman yang lain yang di Tehran kemungkinan akan mengikuti himbauan dari KBRI, dan arahan dari KBRI misalnya kita kami evakuasi, ya sudah kami ikut evakuasi. Dan perjalanan sendiri pun silakan lanjut. Jauh perjalanan dari sini misalnya ke Turki 3 hari, dari sini ke Pakistan 3 hari gitu. Lewat bis, lewat jalur darat. Artinya aktivitas internasional termasuk perjalanan ditutup sejak terjadinya penyerangan hari pertama ya? Iya. Sejak hari Jumat saat itu langsung ditutup. Dari berita media lokal, bagaimana kondisi di wilayah lain, Mbak Saida? Di wilayah lain, di wilayah Tabriz
Tabriz juga memang ada penyerangan juga, kemudian di Siros ada juga, kemudian di beberapa titik, misalnya juga di Mashhad itu di apa namanya di bandaranya juga udah diserang, tapi bukan dari atas ya, maksudnya bukan dari Israel ke sini, kayaknya mungkin dari bom yang ada di mobil terus meledak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syaida. Semoga hal ini tidak berlanjut. Jaga kesehatan, tetap selamat, semangat di sana Mbak. Selamat malam waktu Jakarta. Selamat sore waktu Teheran, Iran. Baik.